Nah, saya ingin menyampaikan perkataan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ibu kenal tak dengan Sayyidina Ali? Hah? Belum melihat, tidak. Tahu tapi belum kenalan, tidak. Nah, Sayyidina Ali ini siapa? Sayyidina Ali ini adalah sepupunya Rasulullah sekaligus menantunya Rasulullah SAW. Jadi Abu Thalib itu paman Rasulullah, berdua beradik dengan ayahnya Rasulullah Abdullah. Nah, Sayyidina Ali itu adalah sepupu Rasulullah sekaligus menantu. Jadi kata Rasulullah, ana madinatul ilm, kata Rasulullah, saya ini adalah kotanya ilmu, wa aliyun babuha, dan Sayyidina Ali itu adalah pintunya. Nah, kalau kita nak masuk rumah, Bu, lewat apa dulu? Lewat pintu. Jadi kalau nak mendapatkan ilmunya Rasulullah, itu mau tidak mau kita masuk dulu pintunya, yaitu Sayyidina Ali. Artinya kalau kita belajar nih, Bu, dari tuan-tuan guru kita, dari ulama-ulama kita, ustadz siapakah, habib siapakah, pasti sumbernya dari Sayyidina Ali. Nah, sekarang kita akan mendengarkan perkataan Sayyidina Ali. Ya, Bu, ya. Mudah-mudahan perkataan ini, ya, saya yang menyampaikan bukan sudah sempurna juga belum, ya. Nasihat juga untuk diri saya pribadi, mudah-mudahan juga bermanfaat untuk kita semua. Apa kata Sayyidina Ali? Kata Sayyidina Ali, ada 7 macam, ya, yang harus direnungkan seumur hidup kita. Apa kata beliau? Kita pakai terjemahnya aja, Bu, ya. Yang pertama, jangan, kata beliau, kita itu berbicara tentang hartamu di hadapan orang miskin. Nah, jadi, Bu, kata Sayyidina Ali, kalau kita nih misalnya orangnya kaya, berkumpul orang-orang miskin, jangan kita bercerita tentang oh, aku punya mobil 2 ekor, ya, aku punya emas 3 kilo misalnya, gitu kan, ya. Nah, jangan kita berbicara seperti itu di hadapan orang miskin. Kenapa? Karena membicarakan hal demikian akan menyakiti perasaan hati orang miskin. Jadi kalau kita lebih, ya, kita menyeimbangkan dalam pembicaraan kita. Jadi itu tadi tuh yang pertama, kata beliau, jangan kita membicarakan kelebihan-kelebihan kita dalam masalah harta, baik punya harta ini, punya kebun ini, punya emas sekian kilo, punya mobil berapa ekor, rumah berapa ekor di hadapan orang miskin, karena itu akan menyakiti hati mereka. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, jangan kita bicara tentang kesehatan kita di hadapan orang sakit. Oh, aku nih payah lah bilang, oh, yang kita hadapi orangnya penyakitan, sebentar-sebentar 2 hari 3 hari sakit, ya. Ulun punya keluarga kayak gitu, Bu, ya, sebentar-sebentar sakit kena impus, nanti 2 hari normal sakit pula kena impus. Apa kata orang tuh? Lemah, lemah, ya, fisiknya lemah. Nah, kadang-kadang kena angin sedikit, ya. Nah, lemah. Nah, tidak boleh kita cerita di hadapan orang yang penyakitan yang seperti itu, atau orang yang lagi sakit, kita bicara kesehatan kita. Aku nih payah lah bilang kan, oh, badan aku nih bugar terus, yang dihadapi orang sakit. Nah, ini tidak boleh, ya, Bu, ya. Nah, ini kata Sayyidina Ali. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang kesehatanmu di hadapannya, itu bisa menjadikan sakit hatinya, ya. Bisa juga pengaruhnya, Bu, orang yang sedang sakit tadi itu hilang keikhlasannya. Awalnya dia nerima dengan takdir Allah, awalnya dia senang, apa istilahnya tuh, ridha dengan takdir Allah. Tapi ketika kita bercerita tentang kesehatan, jadi dia merasa tak bersyukur lagi, jadi dia merasa tidak bersabar lagi, dia merasa seolah-olah Allah memperlakukan yang tidak adil kepada dirinya. Itu dampaknya yang bisa terjadi. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, kata Sayyidina Ali lagi, jangan berbicara tentang kekuatanmu di hadapan orang yang lemah. Ya, misalnya orang lemah tuh apa? Mungkin ya, ada orang nih, Bu, ya, macam-macam, beda. Dia kadang cepat nangkap, cepat menerima, mudah memahami pelajaran misalnya, atau dia fisiknya kuat.
Fisiknya kuat, cerdas. Nah, itu ya, tidak boleh kita bicara di hadapan orang-orang yang lemah tentang kekuatan kita. Nah, orang lemah tadi itu orangnya agak-agak lambat kalau nerima pelajaran nih. Kita bercerita, aku kalau ngehafal itu tuh paling-paling sekejap mata cuman. Jangan, ya tidak boleh kita seperti demikian itu, karena nanti bakal membuat kecil hatinya, kita bahasa orang tungkal, ya kecil hatinya. Ya harusnya kita bisa lah, insya Allah jadi orang nanti bisa. Seharusnya begitu tuh kebalikannya. Aku juga dulu tuh pas susah banget menghafal tuh. Bukan kita, aku kalau ngapal itu paling sekejap mata. Orang yang kita hadapi adalah orang susah. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, kata Sayyidina Ali, jangan berbicara kebahagiaanmu di hadapan orang yang lagi sedih. Mana tahu ada tetangga kita, Bu, baru musibah anaknya meninggal misalnya. Ya, kita bercerita tentang kebahagiaan kita. Aturannya kita harus menghiburnya dengan cara memberikan kata-kata motivasi, ya, sabar, insya Allah nanti diberi pahala oleh Allah berlipat ganda. Bukan kita bercerita misalnya, alhamdulillah anak aku selamat, alhamdulillah anak aku sehat walafiat, anaknya meninggal. Nah, itu bakal menyakiti hati orang yang tersebut, ya. Nah, kemudian, Bu, lagi yang kelima, jangan berbicara kebebasanmu di hadapan orang yang sedang terpenjara. Menjenguk orang yang dimasuk ke dalam sel, kawan kita mungkin ya, besok menjenguk orang yang sedang kena tahan. Nah, kita bicara, enaknya aku di luar tuh, menghirup udara bebas setiap hari, begini segala macam. Nah, ini dapat membuat juga dia sakit hati, ya. Bisa jadi juga seperti itu. Atau orangnya bukan terpenjara secara mungkin terpenjara dari merasa kebebasan, orangnya terkekang. Bukan di penjara di polisi, bukan, tapi terkekang. Nah, kita bicara tentang kebebasan kita, tidak boleh juga. Yang keenam, jangan berbicara anakmu di hadapan orang yang tak punya anak, kata Sayyidina Ali. Ada orang tak punya anak, Bu, ya, dah berpuluh tahun dah tak punya anak juga masih. Kita senang nih bercerita, aku anak ngapentah, aku setahun sekali udah tahu hamil, tahun sekali hamil. Nah, itu, Bu, di hadapan mereka, wah, sakit kan hatinya tuh, Bu, ya. Nah, jadi kita nggak usah kita hindari pembicaraan bicara masalah anak di hadapan orang yang sedang susah tadi itu, ya. Maklumlah, sensitif manusia, ya. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, jangan bicara tentang orang tuamu di hadapan anak-anak yatim. Orang yang mungkin masih lengkap orang tuanya, mama bapaknya masih ada. Jangan berbicara tentang adanya orang tua kita, masih banyak orang tua, masih sehat orang tua aku. Yang di hadapan kita adalah orang yang sedang anak yatim, apalagi yatim piatu. Nah, ini, Bu, Sayyidina Ali ini berbicara kayak gini nih, memang tidak dari Al-Quran dan hadis, tapi beliau merenungi, memang betul-betul paham dengan keadaan perasaan manusia tadi itu, sehingga dengan demikian beliau mewanti-wanti daripada 7 hal ini, ya, daripada menghargai daripada perasaan kita masing-masing. Nah, luar biasanya ajaran daripada beliau ini, Bu, ya, luar biasa. Dan beliau disebut oleh Rasulullah sebagai ana madinatul ilm, saya sebagai kotanya ilmu, dan Ali adalah babuha, pintunya. Wajar, Bu, ya, Bu, ya, dia bukan cuma sekedar alim, tapi juga sangat peka, sangat paham dengan keadaan perasaan-perasaan manusia.